Oke, kita lanjutkan untuk penjelasan selanjutnya. Tadi kita udah ngebahas soal bagaimana menentukan masalah, bagaimana menemukan atau menentukan masalah yang akan kita solve. Terus setelah kita menemukan masalah, kita setelah itu mencari customer segment. Nah, jadi step by stepnya mengisi learning canvas itu nggak boleh abstrak, harus ada aturannya. Jadi misalkan tahap awal itu boleh problem atau customer segment itu boleh ditukar, boleh problem dulu, boleh customer segment dulu. Nah, terus selanjutnya adalah kita akan ngebahas soal solution. Nah, solution ini sendiri pun seringkali menjadi sesuatu yang menjebak. Jadi kebanyakan yang aku lihat adalah orang-orang ini udah menemukan solution dulu, baru dia mencari-cari problem. Sedangkan bisa jadi bahwa si solutionnya ini sama sekali nggak ngefek, tapi dipertahanin terus gitu. Dia banyak orang kan yang ngerasa solusi yang dia berikan adalah yang terbaik, atau bisa dibilang itu adalah yang paling benar. Sedangkan bahwasanya solusi itu sebenarnya sama sekali tidak masuk akal, tidak berhubungan langsung dengan problem, dan tidak berkorelasi dengan customer segment. Tapi karena ego manusia, biasanya ini aku punya solusi nih atas masalah something. Padahal itu belum tentu benar, tapi itu dipertahankan terus. Malah yang di otak-atik itu malah nanti problemnya terus sama customer segmentnya. Nah, ini yang salah. Kalau misalkan problemnya udah ketemu, dan itu beneran ketemu, beneran dirasakan, terus customer segmentnya udah ditentukan, malah solution ini yang harusnya diotak-atik. Nah, solution ini bisa jadi sebuah produk, bisa jadi sebuah jasa, bisa jadi sebuah intellectual property, bisa jadi cuma sekedar vitamin. Vitamin itu kayak TikTok atau Snapchat. Nah, tipikal yang vitamin. Tidak menyelesaikan masalah yang painful, tapi dia menyelesaikan masalah yang diselesaikan oleh vitamin, misalkan imunitas atau kebahagiaan. Nah, solution ini juga seringkali bias. Misalkan biar lebih enak kita kasih contoh aja ya. Misalkan problemnya tadi kita ulang lagi. Jadi setiap kita bikin clean canvas, kita harus terus-terusan membedah ini supaya begitu ini udah jadi, ini beneran akan kita pegang terus gitu. Problemnya tadi adalah bosan saat corona. Jadi, nah, user segmentnya taruhlah kita tadi memilih yang dekat dengan kita misalkan. Misalkan yang dekat dengan aku adalah pecinta seni. Kita seni, kita memilih visual. Nah, terus dari sini sebenarnya aku bisa nemu solusinya nih. Di saat bosan saat corona, terus aku punya customer segment pecinta seni rupa murni yang visual, rupa visual sih. Ya itulah. Nah,
Akhirnya tetap aku mikir nih, apa sih kira-kira produk atau jasa yang bisa aku tawarkan ke mereka. Misalkan aku berpikir kalau misalkan aku berempati, kalau misalkan aku Cina seni rupa murni visi murni, itu kira-kira aku butuh apa sih di rumah gitu. Video tentang seniman. Ada. Terus kertas dan lagi. Oh, langsung aja misalkan. Kertas. Satu lagi aku butuh seni, aku butuh model atau objek. Nah, dari sini ketemu nggak kira-kira produknya apa? Atau di list aja deh minimal yang paling pengen banget aku mulai karena sebagai orang yang punya modal dikit dan timnya kecil, yang pertama kali pengen aku mulai itu apa sih, misalkan udah deh aku nggak mau 3 aja karena problemnya satu dan solusinya aku orang yang sangat fokus, aku nggak mau 3. Akhirnya dari 3 ini diprioritaskan lagi. Yang video kayaknya video ribet panjang terus butuh waktu, itu kita hapus. Yang kanvas dan alat lukis, aku punya tempat yang jual lebih murah daripada Gramedia. Terus oke, berarti masuk nih kira-kira. Oke, kanvas dan alat lukis. Aku juga udah sering ngebeli kanvas dan alat lukis. Kualitasnya bagus dan dia jauh lebih murah daripada Gramedia. Terus tempatnya juga dekat rumah. Oke, berarti fine. Terus orang butuh model atau objek. Nah, sedangkan kalau model kan nggak boleh tuh, karena lebih sensitif. Kalau objek kayaknya bisa apa aja, bisa sawah, bisa depan rumah. Akhirnya aku memilih untuk solution yang aku buat adalah produknya bentuknya kanvas dan alat lukis. Nah, kanvas dan alat lukis seperti apa lagi lebih spesifik, misalkan paketan parts. Oke, nah, kayak gitu. Jadi ketemu nih solusinya. Jadi dari sebenarnya jauh lebih enak kalau misalkan kita sudah tahu nih problemnya udah jelas, yang paling dekat dari kita, terus customer segmennya juga jelas, diri kita sendiri atau bahkan orang-orang terdekat kita yang kita paham siapa-siapa aja, terus akhirnya solution itu kita temukan dengan mudah. Nah, ini mungkin listnya kita punya 10, 20. Nah, kita tinggal pilih lagi nih, kira-kira yang lebih prioritas yang mana, yang lebih bisa kita kerjakan yang mana, yang lebih menyenangkan buat kita, yang membahagiakan buat kita tuh kira-kira bakal menjadi solusi yang mana. Dan yang benar-benar menyenangkan
problemnya tadi. Ya, kalau solution seperti itu, ada yang mau dipertanyakan? Aku Mas, Ya, silahkan Mas Rohan. kan kalau misalnya kita ibaratkan solution itu kan produknya ya Mas ya. Ya, Misalnya aku punya aplikasi yang fiturnya di dalamnya ada 5 dan ya, 5 fitur itu menghasilkan revenue semua. Misalkan dua itu bisa jadi bisnis model, dua fitur itu jadi bisnis model dan 3 ini cuman pelengkap misalkan. Nah itu kan harus ditentukan Mas dari 5 fitur itu. Kalau yang bisa menghasilkan revenue itu yang mana misalkan. Nah itu kan perlu diketahui juga atau misalnya produk mana yang painkiller, fitur mana yang painkiller, fitur mana yang vitamin sama fitur mana yang candy. Nah itu kayak gitu tuh nyarinya gimana ya Mas ya? Apakah memang marketnya nanti yang bisa menjawab atau kita tuh bisa istilahnya bisa analisis sendiri gitu loh. Soalnya kalau misalkan salah salah ngeplotin itu kan jadi kurang ini kan Mas, kurang apa ya istilahnya kurang nanti strateginya nggak ini loh, nggak on point gitu loh istilahnya. Nah itu gimana ya cara cara bedainnya? nah yang paling painful itu sebenarnya bisa ditemukan dengan cara empati itu tadi. Jadi bagaimana kita menempatkan diri menjadi customer. Dan lagi mungkin ya, ini nggak bisa menjadi sesuatu yang instan. Pilihannya adalah untuk pertama kali kalau misalkan memulai bisnis baru, pilihannya adalah memulai sesuatu yang bisa dikerjakan dulu. Jadi bukan bukan sesuatu yang bakal menguntungkan secara besar, tapi memilih sesuatu yang affordable dulu. Jadi kayak misalkan apa sih yang kira-kira timnya berapa orang misalkan. Terus skillnya dalam tim itu berapa, gimana skillnya berapa, skillnya kayak gimana, seberapa jago, terus kekuatan modal berapa, terus posisi lagi di mana, misalkan di kota mana, marketnya seperti apa. Ini nanti kan panjang lagi nih, misalkan keuangannya seperti apa, daya belinya seperti apa, atau misalkan onlinenya seperti apa, jangkauan seperti apa yang bisa kita jangkau. Nah, itu panjang yang kira-kira itu semua bisa dilakukan, bisa dikerjakan, bisa digapai, intinya bisa di-launchkan. Itulah yang menjadi prioritas, top 3 prioritas. Bahkan kalau misalkan timnya sangat kecil, itu bahkan harus memilih satu. Jadi gitu Mas. Boleh poligami, tapi kalau misalkan kalau misalkan nggak sanggup kan nggak boleh poligami. Oh siap siap Mas. Berarti nanti yang akan kan kadang kan kita berasumsi nih kita kayak tadi Mas beli kan itu loh bilang misalnya produk apa fitur A itu akan jadi fitur utama kita. Tapi kan nggak tahu ternyata malah yang B yang jadi fitur utama dan itu yang malah menghasilkan bisnis kan kita nggak pernah Ya, tahu tuh Mas. Nah makanya itu apakah berarti itu dengan kata lain penjelasannya itu berarti marketnya yang akan menjawab apa gimana Mas? marketnya akan menjawab. Berarti marketnya yang akan menjawab ya? Ya, jadi lean canvas itu kan makanya kita bikin gimana sih caranya ini dalam 2 hari itu bisa jadi prototype gitu ya. Dalam seminggu ketemu jawabannya ini bisa atau enggak. Nah, itu sangat-sangat apa ya? Sangat-sangat tricky karena kita bisa menganalisa enggak setelahnya. Bahkan kita punya top trick, jadi kita ngerasa oh kita bisa ngerjain semuanya kok dalam seminggu kita bisa launching misalkan. Oke, di launching ternyata setelah seminggu nggak ada satupun yang bahkan nyentuh produk kita atau nyentuh solusi kita pun nggak ada. Nah, kita tetap menganalisa pasarnya aja yang orang-orangnya aja yang bodoh atau yang nggak ngerti yang apa. Nah, kayak gitu-gitu itu sangat-sangat tricky sih. Atau misalkan kita ngerasa wah ada pembelian 10 misalkan, tapi ternyata 10-10-nya itu orang yang suka sama kita, terus dia ngelakuin pembelian itu karena nggak enakan aja atau karena yang pengen PDKT. Nah, itu juga tricky gitu. Itu kembali lagi bagaimana menganalisanya. Terus, makanya aku sangat-sangat menyarankan bikin dulu satu produk yang kira-kira bisa di launch selanjutnya.
Jadi kalau misalkan produk ini tetap mau dijalanin, ya seminggu ke depannya jalanin lagi produk kedua. Seminggu ketiga jalanin produk ketiga gitu. Nanti baru dan lagi nanti biasanya itu 20% dari salah satu fitur ini ya. 20% ini akan 20% fitur akan mengalahkan 80% fitur yang lain. Jadi misalkan kita punya 5 fitur yang akan jadi revenue paling besar itu cuma satu fitur. Jadi satu fitur itu akan memenuhi 80% revenue. Biasanya akan seperti itu. Oke, siap Mas. Ada pertanyaan lagi? Ini juga konsepnya termasuk nggak cuma ngebangun sebuah bisnis ya, tapi ngebangun satu fitur baru atau ngebangun solusi baru, misalkan menjelaskan solusi baru atau ya intinya dari problem terus segmen terus menjelaskan solusi baru, bisa bentuknya kurikulum, bisa bentuknya jasa, bisa bentuknya produk, bisa bentuknya apapun. Jadi yang penting mindsetnya dulu. Nah, nggak mungkin juga dalam satu kali percobaan langsung berhasil kan. Makanya daripada kita melakukan sesuatu yang kita ngerasa harus persiapkan full tapi cuma satu kali, misalnya, wah ini harus disiapkan dalam 6 bulan atau 2 tahun. Nah, kelamaan begitu kita lempar ternyata gagal, itu akan menyurutkan semangat kita. Makanya kita buat seminggu. Nah, dalam seminggu itu kita latihan terus. Lama-lama kan kita paham, ternyata kesalahannya di sini, kesalahan di sini. Nah, jadi solution ini bukannya susah, dia nggak susah, tapi lebih ke tricky. Karena benang merahnya antara problem, customer segment, sama solution itu harus benar-benar terus tersambung, nggak boleh putus. Kalau ada yang putus, nah itu nanti yang jadi masalah. Dan lagi musuhnya ini tuh nggak teknis gitu, kebanyakan bukannya teknis, mayoritas malah musuhnya ini tuh ego, terus hilaf, terus bagaimana kita nggak bias dan lain segala macamnya. Mungkin ada pertanyaan lagi. Oke, jikalau tidak ada pertanyaan dari solution, selanjutnya kita akan ngebahas tentang unique value proposition atau unique selling proposition. Nah, ini salah satu yang lumayan berat karena lebih banyak biasnya, lebih banyak halunya. Kalau orang-orang ngerjain ini tuh lebih banyak halunya dibanding benernya. Dan ini salah satu yang menentukan kesuksesan dari sebuah solution, jasa, produk, dan lain-lain. Ini menentukan akan terjadinya profit atau enggak, atau akan terjadinya transaksi atau enggak. Lanjutnya. Jadi unique selling proposition ini yang ngebuat kita menjadi tampil atau punya value atau punya nilai di, di masa yang penuh dengan samudra orang-orang, pada mulai bisnis, pada skillnya bagus, pada jualan, pada urusan luar negeri, dan lain segala macam. Ada pertanyaan lagi ya soal solution? Aku meetingnya. Ya. Next. Lanjut. Berarti kita istirahat lagi setengah jam, nanti kita mulai lagi jam 2. Sampai-sampai dulu, dipersiapkan setelah ini untuk otaknya, pikirannya, karena setelah ini akan lebih berat.
Terima kasih, aku meeting ya. Terima kasih.